Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa syukur pun kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan taufiknya yang terlimpahkan bagi kita sekalian, sehingga dapat menunaikan ibadah Jumat pada saat ini di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat dan kelapangan waktu. Dari atas mimbar ini khotib mengajak jamaah sekalian, terutama untuk diri pribadi, untuk mempertebal tingkat ketakwaan kita kepada Allah SWT, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa adalah kunci untuk meraih kesuksesan di dunia dan kunci keberhasilan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan takwa juga kita akan mendapatkan jalan keluar yang tak disangka-sangka atas aneka permasalahan yang menimpa kita di dunia ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang menjadi panutan kita bersama dalam mengarungi kehidupan di dunia ini untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW telah membawa ajaran Islam untuk umat agar menjadi hamba Allah yang taat dan selalu menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan di antara sesama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pendidikan membuka gerbang menuju masa depan yang lebih cerah, membebaskan dari jeratan kebodohan dan kemiskinan, serta mengantarkan menuju peradaban yang lebih adil dan sejahtera. Tanpa ilmu, manusia bagaikan terombang-ambing di lautan lepas, tanpa adanya kompas. Ilmu menjadi kompas yang menentukan dan menuntun manusia untuk memilih jalan yang benar, membedakan mana yang baik dan buruk, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Di sisi lain, pendidikan bagaikan fondasi kokoh bagi kemajuan bangsa. Peran sentralnya dalam membentuk sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas tak perlu dilakukan lagi. Sejatinya, melalui pendidikan, manusia Indonesia dapat digali potensinya, dibekali ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, serta ditanamkan nilai-nilai luhur yang akan mengantarkan menjadi individu-individu yang unggul dan berdaya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah motor penggerak inovasi. Dengan pendidikan yang mumpuni, manusia Indonesia akan mampu melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. SDM yang unggul akan menjadi pionir dalam berbagai bidang, mulai dari sains,
teknologi hingga seni dan budaya, dan membawa bangsa Indonesia ke kancah internasional. Lebih dari itu, pendidikan juga menjadi kunci untuk membuka gerbang pertumbuhan ekonomi. SDM yang terdidik dan terampil akan menjadi aset berharga bagi bangsa. Mereka mampu mengisi berbagai sektor pekerjaan dan mendorong produktivitas nasional. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan individu dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap insan Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah, institusi pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan cita-cita ini. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, kita dapat membangun bangsa Indonesia yang maju, sejahtera, dan bermartabat melalui pendidikan. Dalam Islam, pendidikan memiliki peran penting dan fundamental dalam kehidupan manusia. Pendidikan dipandang sebagai kunci utama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan agama saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang ilmu lainnya seperti sains, teknologi, sosial, dan lainnya. Hal ini karena Islam memandang bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sidang Jumat rahimahullah. Profesor Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah jilid keempat halaman ke-80 menjelaskan surat Al-Mujadalah ayat ke-11 menyingkap tentang derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang berilmu memiliki tingkat derajat yang lebih tinggi dibanding dengan mereka yang hanya beriman. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ilmu yang dimiliki seseorang berperan besar dalam meraih tingginya derajat. Bukan semata-mata faktor eksternal di luar ilmu yang menjadi penentu. Tentu saja yang dimaksud dengan orang yang diberi ilmu adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri dengan ilmu pengetahuan. Pada sisi lain, ayat ini juga membagi kaum beriman menjadi dua kelompok. Pertama, hanya beriman dan beramal soleh. Dan yang kedua, beriman, beramal saleh, dan memiliki ilmu pengetahuan. Derajat kelompok kedua inilah yang lebih tinggi. Bukan hanya karena nilai ilmu yang mereka sandang, tetapi juga karena amal dan usaha mereka dalam menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui keteladanan. Ilmu yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya ilmu agama, melainkan ilmu apapun yang bermanfaat. Dalam Al-Quran, surah Fatir ayat ke-27 hingga ke-28, Allah Subhanahu wa taala memaparkan berbagai macam makhluk ciptaannya dan fenomena alam, yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak,
ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat tersebut ditutup dengan pernyataan bahwa yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangan Al-Quran bukan hanya terbatas pada ilmu agama saja. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan rasa takut dan kagum kepada Allah SWT, yang pada gilirannya mendorong orang yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya dan memanfaatkan untuk kepentingan makhluk hidup lainnya. Begitu pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir bagi pelakunya bahkan setelah ia meninggal dunia pun adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Ilmu yang bermanfaat bagaikan sungai yang airnya terus mengalir, membasahi dan menyuburkan kehidupan di sekitarnya. Ilmu yang bermanfaat adalah harta yang tak ternilai. Ia adalah investasi terbaik untuk akhirat, karena pahalanya akan terus mengalir selama ilmu itu terus diamalkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata tabnu adamu qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa' bih, aw waladin salihin yad'u lah." Jika wafat anak cucu Adam, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumat rahimahullah. Dengan demikian, pendidikan membantu manusia untuk memahami ajaran Islam dengan benar, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Selain itu, pendidikan juga membekali manusia dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dan berkarya, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa ke depan, membangun bangsa yang berdaya saing dengan berbasis ilmu pengetahuan. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita menjadi hamba yang beriman dan diberi ilmu serta dapat mengamalkannya dengan baik, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga menjadi hamba yang lebih baik serta benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.